kembali lagi sama saya Abang Nus Channel. Hari ini dari mana ini? Dari daerah Tanjung Duren. Gue mau jalan ke daerah Cengkareng, tepatnya Pasar Cengkareng ya. Jalan dulu lah. Ada keperluan di sana, jadi gue ya harus ke sana. Kalau nggak ada keperluan ngapain gue harus ke sana? Hai ya. Hari ini apa ya? Kali ini gue mau ngebahas sesuatu hal mengenai ZX25R ya, motor Kawasaki yang baru meluncur 250 cc 4 silinder bro. Gile, itu mantep banget. Gue bukan mau nge-review karena gue juga belum pernah lihat secara langsung gitu ya, fisiknya belum pernah lihat secara langsung, bentuknya belum, ya paling cuma lihat dari ini aja. Kalian bisa lihat lah review vlogger yang udah lebih ternama ya, banyak kok yang udah ngerasain sensasinya Kawasaki ZX25R. Tapi kali ini gue bukan mau ngebahas atau nge-review ZX25R dari sudut pandang gue ya, tapi gue mau apa ya, ini cukup menggelitik karena gue coba bayangin buat para kaum mending bukan mending ini ya, dari harga aja 100 jutaan mending beli Muge second, tapi maksudnya kaum mending tuh ya mereka yang udah nabung sekian lama untuk pengen beli motor 250 cc 2 silinder, tapi dikejutkan sama kehadiran ZX25R yang secara harga pasti 2 silinder sama ZX25R ini yang 4 silinder cukup jauh ya, terpaut harganya. Bener-bener tuh sekitar berapa ya? Kan kalau ZX25R, coba dipikir-pikir ya, ZX25R itu harga yang full spec aja sekitar 116 juta. Terus bandingkan sama Ninja, yang all new Ninja yang 2 silinder itu yang paling tinggi ya, varian paling tingginya, wah kenapa Pak mogok, varian tingginya itu 74 atau berapa, 74-75 jutaan. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan, 70-an juta ke 100 belasan juta, sekitar 40 juta gitu ya, range 40 juta ya. Kalian bisa mikir sendiri gitu, range 40 juta misalnya kalian nargetinnya yang 2 silinder, terus kegoda sama yang 4 silinder ZX25R ini khususnya, ya kalian harus hitung-hitung. Kalau kalian udah siap nih hard cash 70-an juta mau beli Ninja 2.5 CBR 250 RR atau R25, kalian harus nambah lagi sekitar 40 sampai 50 juta. CBR 250 RR ya, CBR 250 RR itu main di harga kisaran 60-an ya, 64 sampai 70 juta juga. Enggak deh, makasih. Main apa adeknya? Jadi begitu ya. Kalau apa namanya di CBR, kalau R25 mungkin R25 lebih murah lagi. R25 tuh sekitar 60 ya, 61 sampai 60 berapa, 67. Pokoknya varian standar sama tertingginya lah. Jadi istilahnya dari 60-an, 61 misalnya R25 mau beli misalnya varian tertinggi R25 kisaran berapa ya, 64, 66 ke 116 juta.
kalian harus keluarin sekitar 50 juta lagi untuk dapat ZX 25R. Ya kalau kita mau ngebahas lebih lebih deep, lebih detail gitu spesifikasinya, untuk full spec Kawasaki kalian pasti udah tahu lah, kalian bakal dapetin Kawasaki apa nih, bentar, Kawasaki ini ya, apa namanya, quick shifter gitu, quick shifter up sama auto blipper juga. Terus apalagi yang special editionnya juga dapat ini ya, smoke windscreen, terus dapat tempat duduk racing, dapat jok single seater, terus ada teknologi juga throttle by wire. Nah kalau throttle by wire itu sama lah sama CBR 250R. Terus apalagi habis throttle by wire ya banyak lah, banyak. Oh ini riding mode ya, riding mode-nya ada 2. Wih bahaya juga di belakang truk. Jadi ya kalian harus pikir baik-baik untuk harga selisih 40-50 juta, worth it nggak gitu kalian dapat suara moge tapi 250 cc dan tetek bengek segala macamnya. Ini yang buat kalangan ini ya, kalau kalangan yang punya banyak duit sih ya nggak masalah. Misalnya pasti mereka juga orang-orang pertama yang inden, yang antre dan langsung beli gitu loh. Tapi buat para biker yang istilahnya duitnya tuh ngepas gitu loh, ngepas maksudnya ngepas untuk beli 250 cc yang 2 silinder aja gitu. Tapi yang kegoda ke arah ZX 25R. Nah itu gimana? Ya tergantung kuat nggak niat kalian untuk berpindah, dan kuat nggak niat kalian tetap bertahan pengen beli yang 2 silinder. Kalau kalian mantepin hati, mantepin mental kalian untuk pindah ke ZX 25R, ya resikonya pasti lebih banyak keluar duit gitu loh, dompet menipis. Tapi kalau kalian ya udahlah, daripada nambah 40-50 juta, gua lebih baik ambil 250 cc 2 silinder. Terus mikirnya toh juga istilahnya jarang trek-trekan, terus mau dibawa top speed kayak gimana kalau di jalan biasa. Yang penting targetnya 250 cc, ya udah jemput aja yang 2 silinder. Tapi kalau misalnya kalian jadinya kepengen banget tapi budgetnya cuma ke yang 2 silinder, nah itu dia ya, kalian mau relain uang lebih banyak keluar atau relain waktu lebih banyak lagi kalian spend buat nabung. Karena misalnya kalian dari yang motor 2 silinder kalian beli cash, terus mau pindah ke ZX 25R, akhirnya berpikir ya udahlah gua ambil kredit aja. Kreditnya bisa nambahnya lebih lagi, jadi bukan selisih 40-50 juta, mungkin bisa 70 juta kali. Jadi ya kalian harus pikir baik-baik, istilahnya 70 juta dapat satu lagi moge, satu lagi 250 cc 2 silinder. Ini konteksnya buat yang mending-mending ya, karena kalau konteksnya lebih ke arah pengalaman berkendara dan nggak mikirin duit, ya udah pasti mereka akan jawab ya lebih baik lu ambil yang 250 cc 4 silinder lah, udah dapat suara moge. Ya gue ngerti, karena tingkat ekonomi tiap biker kan beda-beda. Ada yang kepengen beli 250 cc 2 silinder, ada yang 1 silinder Ninja Mono, atau ada juga yang mungkin berpikir udah nunggu bekasnya aja ZX 25R. Ya itu kembali lagi kepada misalnya niat kalian. Soalnya ya pada intinya akan kembali lagi sama niat kalian dan
budget kalian sendiri gitu. Yang penting jangan dipaksakan lah. Misalnya kalau emang bisanya yang 250 cc 2 silinder, ya udah lebih baik 250 cc 2 silinder. Jangan terlalu kebawa emosi bro kalau mau beli motor, soalnya itu uang. Bukan batuk terus lu keluarin duit ya, bukan. Uang tuh cari. Kalau ditanya lebih baik mana 2 silinder sama 4 silinder, ya itu relatif ya. Ada yang benar-benar suka sama suara moge, ya udah ambil bukan suara moge ya, suara 4 silinder, karena 250 cc buat gue sendiri meskipun sampai 8 silinder juga buat gue nggak moge sih. Kalau buat gue 250 cc itu mogedi, motor gede dikit. Karena kalau orang bule naik motor 250 cc ya kelihatan kayak kita orang Indonesia naik motor bebek kali. Dan kalau gue sendiri misal diminta mau beli untuk punya motor 250 cc 4 silinder ya, yang sekarang cuma ada Kawasaki doang, ZX25R yang main. Gue sih nunggu paling nggak ada satu pesaing lagi lah yang baru nongol, entah antara Yamaha atau Honda, jadi gue bisa tahu ada komparasinya lah. Kalau ada komparasinya, jadi istilahnya bukan karena beli karena hype doang 4 silinder ya, tapi karena emang ada, gue beli karena emang ada jadi udah ada persaingannya di dalamnya, jadi bisa tahu mana yang lebih bagus. Ya kalau mau beli ZX25R sekarang juga nggak masalah. Kalau buat yang mereka yang emang udah niat dan emang udah ada uangnya, ya udah beli aja. Kan konteksnya gue lagi ngobrol tentang dalam konteks mending. Karena juga kita juga harus mikirin kalau misalnya yang mending ya pasti harus mikirin juga biaya servis, biaya apalagi yang harus dikeluarkan bensin, terus pasti konsumsi bensin 4 silinder dan 2 silinder pasti berbeda lah, pasti beda. Kan sebenarnya 250 cc 4 silinder apalagi udah powernya gede 51 PS pasti juga minum bensin nggak sedikit ya. Dan dibilang irit ya relatif juga, kalau misalnya 4 silinder tapi konsumsinya segini irit ya relatif juga. Irit sama boros ya tergantung orang yang ngerasain sih. Orang yang make, orang yang rasain gimana. Kalau misalnya 20 km per liter irit ya udah. Ada nyangkut tangan. Dan ini cuma sekedar opini gue pribadi aja ya. Misalnya kalau gue coba ngambil dari sudut pandang yang kaum mending gitu loh,
karena selisih buat orang yang istilahnya ngepas gitu duitnya 40-50 juta itu berasa banget loh selisihnya. Mungkin dari kalian ada pendapat lain atau gimana tentang istilahnya apa ya, kebutuhan, bersangkutan dengan kebutuhan, terus keinginan, selera terhadap motor 250 cc ini ya, apalagi yang lagi hype ini, ZX25R. Motornya sih bagus, beneran bagus. Kalau ada budget juga ya gue pengen. Tapi sih kalau ada budget sih gue sih pasti hold dulu sih, beneran nih. Kalau ada budget gue hold dulu, tunggu pemainnya tuh jangan cuma satu doang gitu loh. Pemainnya banyak, nah baru kita nih para konsumen jadinya bisa milih. Ya sudahlah, segini saja video opini pribadi ya, ZX25R dari sudut pandang mending begini mending begitu. Karena ya nggak bisa disalahin juga, orang kan punya sudut pandang kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Pasar, iya pasar. Ya semoga video ini bisa bermanfaat ya dalam kalian mempertimbangkan membeli, kayak gue salah arah deh atau gimana nggak tahu, membeli motor baru khususnya 250 cc ya. Jadi bijak-bijaklah menggunakan uang kalian. Walah. Berapa mas? 3.000 aja. 3.000 aja. 3.000 aja. Ya, terima kasih. Ya sampai di sini dulu video opini pribadi gua. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka dengan video ini ya di like, di share, ada masukan di komen aja. Dan kalau kalian suka banget sama info-info yang gua kasih, subscribe ya. Ya dah, gua abang salam. What?